Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi yang beragama lain. Bersama saya Wahyu Ediandoko di channel tutorial Tescom IQ. Pada malam hari ini saya akan memberikan sebuah tutorial kepada kalian semua, khususnya bagi kalian yang sedang bekerja di sebuah perusahaan, baik di perkantoran maupun di sebuah lembaga pendidikan, bahkan sekaligus sebagai mahasiswa. Jika kalian sedang menonton video ini, maka saya akan mengasumsikan bahwa kalian sedang mencari cara untuk menambah produktivitas lewat Microsoft Excel. Dalam kasus tersebut, izinkan saya memberitahu kalian tentang rumus formula-formula yang dapat membantu produktivitas dalam pengolahan data. Kita akan memulai rumus formula yang dasar, namun bergerak ke formula yang lebih kompleks, akan tetapi sering terpakai. Siap? Mari kita mulai. Sebelum kita mulai dengan formula, mari kita lihat studi kasus yang akan kita pelajari hari ini. Saya akan memberikan kamu konteks yang lebih baik daripada mempelajari sebuah formula, namun tidak tahu kapan formula tersebut akan digunakan. Di sini saya telah membuka sebuah program Microsoft Excel, yaitu pada sheet formula 1 saya telah menyajikan sebuah data, di mana data yang nantinya akan kita masukkan beberapa rumus, yaitu diantaranya rumus formula sum, kemudian yang kedua adalah average, yang ketiga rank, yang keempat mark, yang kelima min. Oke, langsung saja letakkan kursor kita pada baris kolom keempat. Di baris kolom keempat ini saya akan mereferensikan sebuah rumus, yaitu sama dengan sum, kemudian buka kurung, kita drag sejumlah nilai, kemudian tutup kurung, kemudian kita enter. Maka rumus formula tersebut akan menghasilkan jumlah nilai siswa, yaitu sebesar 326. Apabila di antara salah satu nilai atau kedua nilai tersebut kita hapus, maka jumlah nilai otomatis akan berubah menjadi 181. Apabila data tersebut kita kembalikan seperti semula dengan cara mengklik menu undo yang ada di kiri atas tabel, maka data tersebut akan kembali seperti semula, yaitu 326. Selanjutnya yaitu baris kolom yang kedua, yaitu letaknya pada baris kolom keempat. Nah, sini. Di baris kolom K5. Di baris kolom K5 inilah kita akan mereferensikan sebuah rumus, yaitu sama dengan sum, sama seperti halnya pada baris kolom yang pertama tadi. Akan tetapi saya tidak akan memfungsikan rumus formula sama dengan sum. Namun, pada kali ini, di baris kolom yang kedua, saya akan memfungsikan sebuah tombol. Dengan cara menekan tombol ALT plus sama dengan. Maka, rumus formula tersebut hasilnya akan sama dengan rumus formula yang ada pada baris kolom yang pertama tadi. Kemudian kita tekan tombol enter, maka hasilnya menjadi 239. Untuk langkah selanjutnya, untuk mempercepat pekerjaan kalian, maka kita drag saja baris kolom K5, nilai baris kolom K5
kita drag dari atas sampai yang terakhir, maka secara otomatis nilai keseluruhan akan muncul. Nah, demikian rumus formula sum. Namun ada beberapa hal yang harus perlu kalian ketahui tentang rumus sum tersebut. Di antaranya, rumus sum dapat digunakan atau difungsikan dengan rumus sum penjumlahan. Kemudian yang kedua, rumus sum perkalian. Yang ketiga, rumus sum pengurangan. Yang terakhir, rumus sum pembagian. Namun pada kali ini saya akan melanjutkan rumus yang kedua, yaitu mencari nilai rata-rata siswa dengan cara memfungsikan sebuah rumus Alfred. Baik, langsung saja kita referensikan rumus formula pada baris kolom L4 dengan memasukkan sebuah rumus sama dengan Alfred. Nah, di layar tersebut telah nampak yang namanya rumus formula Alfred. Tinggal kita klik sebanyak 2 kali, maka rumus tersebut akan muncul. Hanya saja kita tinggal mendrag atau mengref dari kolom F4 hingga J4, kemudian tutup kurung enter. Maka nilai rata-rata siswa akan muncul menjadi 65,20. Kemudian nilai rata-rata tersebut kita drag ke bawah sampai yang terakhir. Nah, secara otomatis nilai keseluruhan siswa akan muncul. Kemudian langkah yang ketiga, yaitu kita ditugaskan untuk mencari nilai ranking. Dengan cara letakkan kursor pada baris kolom F4 dengan mereferensikan sebuah rumus sama dengan rank. Wow, maaf, sebelumnya kita lebarkan kolomnya tersebut agar nantinya kolom tersebut dapat di-drag atau di-drag ke bawah. Nah, kira-kira sekian. Kemudian kita masukkan kembali rumus tersebut dengan mengetik sama dengan rank. Kemudian buka kurung, kita klik nilai rata-rata, kemudian beri tanda koma, kemudian kita klik lagi, kemudian kita ref atau drag ke bawah. Nah, setelah rumus formula tersebut kalian ketik, maka perlu kita untuk mengabsolutkannya atau mengunci rumus formula tersebut, dengan tujuan apabila nantinya kita drag rumus formula tersebut atau kita ref rumus formula tersebut tidak akan berkeliaran kemana-mana. Saya contohkan. Yang pertama, kasus kita tidak memfungsikan tidak perlu mengabsolutkannya atau tidak perlu menguncinya. Langsung saja kita tekan tutup kurung, kita enter, maka nilai ranking 1 akan muncul. Kemudian kita drag ke bawah. Selanjutnya kita cek apakah nilai ranking 1 nilainya double. Pasti. Kemudian ranking 2. Selain di tabel kolom M17 atas nama Lita Anggra ini, apakah ada ranking 2? Ada, yaitu terletak pada nomor 12. Setelah itu terletak pada nomor 10. Selain itu terletak pada nomor 5. Tentunya di sini letak yang dapat membingungkan kita dalam mencari nilai ranking pada siswa. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu kita mengabsolutkan yang namanya rumus formula tersebut.
kita blok terlebih dahulu kedua rumusnya. Kemudian kita tekan tombol Fn plus F4, akan muncul tanda dolar seperti pada layar. Setelah kita mengabsolutkan atau kita mengunci, kemudian kita enter. Setelah kita enter, kita drag ke bawah. Nah, apakah ranking 1 nilainya double? Kita cek. Sudah tidak lagi ya. Oke, disinilah cara mencari fungsi rumus ranking. Selanjutnya kita akan mencari nilai mak dengan cara mereferensikan sebuah rumus, yaitu sama dengan mak. Kemudian kita buka kurung, kita drag sejumlah nilai, kemudian tutup kurung, kita enter. Nah, fungsi mak di sini yaitu mencari nilai tertinggi pada nilai siswa. Oke, kita cek apakah nilai tertinggi dari 85 apakah masih ada. Kita cek. Sudah tidak ada ya. Berarti rumus formulanya dinyatakan benar. Apabila dinyatakan sudah benar, maka kita drag atau kita ref saja ke bawah. Nah, maka nilai tersebut akan muncul keseluruhan. Kemudian kita kembalikan kolom M tersebut ke seperti semula. Kemudian rumus min sama dengan min, kemudian buka kurung, kita drag sejumlah nilai, kemudian tutup kurung, enter. Maka nilai terendah adalah 48. Kita cek benar ya. Jika benar, kita drag ke bawah atau ref. Nah, demikian 5 tips rumus formula yang bisa saya berikan pada tutorial kali ini. Langkah selanjutnya kita akan mencari rumus sum pengurangan. Di langkah yang pertama kita mencari rumus sum penjumlahan. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu rumus sum pengurangan. Karena di sini saya tidak menyajikan sebuah data untuk rumus sum pengurangan, maka kita perlu mengetik sejumlah nilai angka nominal. Angka nominal tersebut kita ketik sebesar 200.000 yang nantinya akan dikurangi dengan angka nominal 50.000. Kemudian akan kita cari dengan rumus formula sama dengan klik sejumlah nilai, kemudian tanda min, kita klik, kita kurangi dengan L21, kemudian kita enter. Maka jumlah nilainya akan berkurang menjadi 150.000. Benar ya? Benar. Nah, ini fungsi rumus sum pengurangan. Selanjutnya yaitu rumus sum perkalian. Untuk rumus sum perkalian, di sini saya telah menyajikan sebuah data di mana data tersebut berisi nama barang. Di antaranya yaitu beras jagung, beras merah, jagung, beras ketan. Di sini kita akan ditugaskan untuk mencari mencari jumlah nilai yang akan dikalikan dengan banyaknya barang yang terjual. Di data nama barang tersebut sudah ditentukan daftar harga jual yang nantinya akan dikalikan dengan banyaknya barang yang terjual. Dengan cara mereferensikan sebuah rumus sama dengan klik sejumlah nilai harga jual, kemudian kita tekan tombol shift tanda bintang, kita klik banyaknya harga yang terjual, kemudian kita enter, maka akan muncul jumlah harganya. Selanjutnya kita drag ke bawah. Nah, demikian rumus sum perkalian. Selanjutnya kita akan mencari rumus sum pembagian. Untuk rumus sum pembagian, saya telah menyajikan sebuah data yaitu tentang data BSM, bantuan siswa miskin. Di data BSM ini terdapat data
kelas, yaitu dari kelas 1 hingga sampai kelas 6, di mana data tersebut memiliki terdapat dana yang akan dibagikan kepada siswa, yang akan dikeluarkan atau dibagikan dengan banyaknya siswa, dengan cara menekan atau mengetik rumus sama dengan klik sejumlah dan nilai atau dana yang akan dikeluarkan untuk banyaknya siswa per kelas, dengan cara menekan tombol tanda garing atau garis miring. Jika dimaknai, garis miring adalah pembagian yang akan dibagi dengan banyaknya siswa. Di kolom T14 kemudian kita enter, maka hasilnya sebesar Rp 500.000 per siswa. Kemudian kita drag ke bawah. Nah, oke, saya kira demikian tutorial singkatnya bagaimana caranya kita menggunakan rumus formula pada program Microsoft Excel. Untuk tutorial-tutorial berikutnya mungkin kita akan coba kembangkan lagi rumus formula-formulanya. Dan bagi teman-teman yang masih bingung bagaimana cara menggunakan rumus formula, apabila kalian masih bingung, kalian bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan bahas sama-sama dan saya perhitungkan dan saya tekankan kembali, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan bagi teman-teman yang sudah berlangganan atau klik subscribe, silahkan kepoin channel ini, karena di channel ini gratis. Dan di channel ini saya sudah membahas semua tentang tutorial-tutorial yang berkaitan dengan program Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Internet, dan beberapa tutorial lainnya. Sekali lagi, terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Kita bertemu lagi di tutorial berikutnya. Saya, Wahyu Edi Handoko, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.